Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pesawat sederhana. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas tentang pesawat sederhana. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari pesawat sederhana. Yang pertama, gunting. Ini merupakan pesawat sederhana. Kemudian gerobak, kemudian katrol, dan masih banyak lagi. Alat-alat ini digunakan manusia untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaan. Jadi pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Dalam materi pesawat sederhana ini ada istilah yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama adalah titik tumpu. Titik tumpu adalah titik yang menjadi tumpuan beban, ya. Kemudian titik beban. Titik beban adalah titik tempat letaknya beban. Kemudian yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah titik di mana diberikan gaya atau kuasa. Adik-adik, pesawat sederhana ini pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengungkit, kemudian yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga katrol. Oke adik-adik, pada kesempatan ini kita bahas yang pertama saja, yaitu pengungkit. Untuk yang lainnya kita tunggu video-video yang berikutnya. Oke adik-adik, ini pengungkit ya, gambar dari salah satu contoh pengungkit ya. Ini di sini adalah titik tumpu namanya. Oke, yang kita jelaskan tadi ini adalah titik tumpu. Titik yang menjadi tumpuan beban ya. Oke, yang ini titik beban karena bebannya ini, benda ini sebagai beban ya, titik beban. Oke, untuk mengangkat beban ini diberikan gaya di sini ya, F. Ini adalah titik kuasa, titik di mana diberikan gaya. Oke, gaya kita simbolkan dengan F, sedangkan beban ini kan punya massa, berarti dia punya gaya berat ya, kita simbolkan dengan W, gaya berat W. W adalah beban ya. Dari tumpuan ke beban itu namanya lengan beban, LB. LB lengan beban ya, jarak beban ke tumpuan itu lengan beban. Jarak tumpuan ke kuasa atau gaya itu lengan kuasa, LK. Oke, rumusannya kuasa kali lengan kuasa, F kali LK, sama dengan beban kali lengan beban, W kali LB. Oke, ini rumusnya. Jika adik-adik ingin mencari berapa nilai kuasanya, ya, di sini berapa nilai F, maka ini kan kali menjadi W kali lengan beban bagi lengan kuasa. Oke, jika ingin mencari beban, F kali LK dibagi lengan beban, ya. W sama dengan F kali LK dibagi LB. Jika ingin mencari lengan kuasa, W kali LB bagi F. Ya, seperti itu saja. Oke adik-adik, kita buatkan juga ya, LK sama dengan W kali LB bagi F. Untuk LB sama dengan F kali LK bagi W.
Tetapi adik-adik tak perlu menghafal rumus yang 4 ini. Adik-adik cukup hafal ini saja, ingat ini saja ya. Cukup ingat F kali LK sama dengan W kali LB. Saat menggunakan pengungkit, kita sudah memiliki suatu keuntungan yang disebut keuntungan mekanis ya. Keuntungan mekanis ini bisa kita rumuskan W bagi F atau LK bagi LB. Secara umum pengungkit dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Oke, contohnya gunting ya. Gunting, ketika adik-adik menggunting, ya ketika kita menggunting, ini tumpuannya di tengah ya. Kuasanya tempat kita memberi gaya dan bebannya berada di ujung gunting yang mau kita gunting. Berarti tumpuan berada di tengah. Untuk pengungkit jenis kedua, yang berada di tengah adalah beban. Beban, kemudian tumpuan, di sini kuasa. Contohnya gerobak ya. Beban atau misalnya kita mengangkat tanah dengan gerobak, bebannya berada di tengah. Kuasanya di lengan dari gerobak itu yang kita dorong. Sedangkan tumpuan pada ban gerobak ya berada di ujung. Jadi yang berada di tengah adalah beban. Oke, kemudian yang ketiga, jenis ketiga, kuasanya yang berada di tengah. Beban, tumpuan ya, titik tumpu. Contohnya saat kita memegang benda, ini kuasa berada di tengah ya. Oke, seperti itu adik-adik. Pengungkit jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Sedangkan jenis kedua adalah beban berada di antara tumpuan dan kuasa. Jenis ketiga, kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Adik-adik, kita lihat contoh soalnya ya. Ini tadi rumusannya F kali LK sama dengan W kali LB, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, W adalah berat, satuannya Newton, LK lengan kuasa, satuannya cm, boleh meter. Oke, LB lengan beban, satuannya cm, boleh meter. KM keuntungan mekanis, tidak memiliki satuan. Oke, jika bendanya memiliki soal satuan bebannya Newton, maka adik-adik langsung pakai W. Tetapi jika di sini bebannya diketahui dalam kilogram, yaitu massa, adik-adik harus cari W dulu dengan cara massa kali gravitasi. Atau percepatan gravitasi ini nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi kita lihat contoh soal, ada gambar, diberikan gambar seperti ini. Oke, ini bebannya 1000 Newton, berarti ini sudah W ya. Kemudian jarak antara beban ini ke tumpuan ya, itu 0,5 meter. Jarak tumpuan ke gayanya 2 meter. Tentukan nilai kuasa atau F dan keuntungan mekanis. Oke, kita cari yang pertama F ya. F kita pakai rumus yang ini. F kali LK sama dengan W kali LB. Oke, adik-adik cukup masukkan angkanya saja. F kali LK-nya. LK adalah lengan kuasa. Lengan kuasa itu dari gaya ke tumpuan. Ini lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya 2.
W-nya ini gaya beratnya tadi ya, berat benda 1000. Kali LB-nya adalah dari tumpuan ke beban 0,5. F kali 2, 2F. 1000 kali 0,5, 500. Sehingga F sama dengan 500 bagi 2. Dapat F-nya 250. Satuannya Newton. Untuk yang B ditanya keuntungan mekanis, KM. KM sama dengan, kalau adik-adik bisa memakai rumus yang ini, W per F. Atau rumus yang ini, LK per LB. Jika adik-adik memakai rumus W per F, masukkan W-nya 1000. F-nya 250. 1000 bagi 250, dapatlah KM-nya 4. Karena 1000 bagi 250 hasilnya 4. Ini tidak memiliki satuan karena Newton bagi Newton hasilnya habis ya. Satuan berat Newton, satuan gaya Newton. Jadi dicoret habis. Jika menggunakan rumus LK per LB, LK-nya 2. Ya, ini lengan kuasanya, ini lengan beban. 2 bagi 0,5. Caranya adik-adik kali 10 biar tak berkoma. Jadi 20. 2 kali 10, 20. 0,5 kali 10, 5. Sehingga KM-nya 4. Jadi hasilnya sama baik adik menggunakan rumus KM sama dengan W per F, ataupun adik-adik menggunakan rumus LK per LB. Ini juga tidak memiliki satuan karena meter bagi meter habis ya. LK-nya meter, LB-nya meter, habis. Jadi KM tidak memiliki satuan. Oke adik-adik, jadi dari soal ini didapat gayanya 250 Newton dan keuntungan mekanisnya 4. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi pesawat sederhana ini. Jika terdapat kendala, silakan ditanyakan di kolom komentar. Demikian adik-adik video kita kali ini tentang pesawat sederhana khususnya pengungkit. Untuk bidang miring dan katrol, ditunggu video yang berikutnya beserta dengan soal-soal variasi pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.